Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang Iya. telah menyempatkan untuk kami wawancarai. Iya. Sebelumnya perkenalkan kami dari IKI An-Nur Yogyakarta semester 4. Saya sendiri Ngatiatul Wafiyah, biasa dipanggil Wafi. Iya. Sebelah saya Mas Bambang. Ya. Setelah Ibu ini Mbak Lutfi Aulia, terus ini Mbak Istiqomah dan Mbak Ida Adgiyah. Ya. Sebelumnya nanti tentang wawancaranya kita mengulas sekitar tentang proses pembelajaran akidah matam. Oh iya. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Sebelumnya Ibu bisa diberitahu nama lengkap Ibu? Oh ya, nama saya Dr. Anda Rusnani. Alamat rumah Ibu? Gedrian RT 2 Bantul. Gedrian. Mungkin bisa dijelaskan riwayat pendidikan Ibu Pendidikan sejak sejak SD gitu ya. Oh ya. Tapi walaupun saya udah tua, saya ikut TK dulu. Oh ya. Ada TK, SD, SD Lembuyangan, kemudian MTS-nya MTS Tempel, MA-nya MA Man 1 Yogyakarta. Terus kuliahnya di IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Usuluddin. Jurusannya Akidah Filsafat. Ya. riwayat mengajar Ibu bisa Saya mengajar tahun 1999 di SMP Muhammadiyah, lalu 2004 di Man Gandean dulu, sekarang namanya Man 1, kemudian 2019 di Man Monokromo, sekarang namanya Man 3. Tapi sebelum saya mengajar, saya dulu di kantor dulu. Nah, jadi PNS-nya di kantor Kemenak, dulu Departemen Agama Kabupaten Bantul pada tahun 1990. Nah, saya terus kuliah Akta 4, terus bisa jadi guru pada tahun 99. Lumayan lama ya, Bu. Iya, kalau dulu kan orang bukan jurusannya pendidikan, kalau ingin masuk di SK kan jadi pendidikan itu harus Akta 4. Kalau sekarang enggak, ilmu murni bisa jadi guru, nggak harus tarbiyah. Seperti itu. Selanjutnya apakah Ibu sudah tersertifikasi? Sudah sejak tahun 2008. Apakah Ibu juga sudah PNS? Sudah sejak tahun 90. Udah lama, kalian belum lahir. Iya. Jadi di kantor dulu. Ya, di kantor pada tahun 90, baru 99 SK guru setelah kuliah Akta 4. Ya, Dalam madrasah ini ada berapa pengampu akidah? pengampu akidah halal ada 2. Saya Ibu Rusnani sama Bapak Muhammad Tawab. Esfil, sarjana filsafat juga. Ya, nama sih. Kemudian kalau Ibu sendiri ini dalam seminggu berapa jam dalam pengampu? Saya mengampu 22 jam, tapi karena saya wali kelas dihitung 6 jam, jadi saya terhitung 28 jam mengampu. Mengajar di kelas Saya mengajar di kelas 10 bahasa, 10 MIPA 1 dan 2, kemudian kelas 12 semua jurusan. 12 bahasa, 12 IPA 1 2, 12 IPS 1 2 sama 12 agama 1 dan 2. Jadi ada 7 kelas tambah 3, 10 kelas. Iya. Terus ini Bu, Ya. kami ingin bertanya tentang proses pembelajaran yang Ibu laksanakan antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi, apakah berbeda? Oh iya, jelas banyak sekali perbedaannya ya.
ketika sebelum pandemi kita bertatap muka dengan siswa ya, rasanya senang ketemu siswa itu ya. Jadi karena siswa itu kan bermacam-macam tingkah lakunya ya kan, apalagi saya guru akidah akhlak kan harus paling tidak mengamati karakter mereka masing-masing, karena itu untuk diaplikasikan nanti dari teori materi dari akidah akhlak itu sendiri. Nah, jadi ada perbedaannya. Kalau pas pandemi kita hanya daring, nggak bisa lihat siswanya, sedih nggak ketemu siswa itu ya kan. Rasanya untuk menerangkan juga kayaknya kita sudah menerangkannya kayak sungguh-sungguh banget, tapi nggak tahu di sana apakah tidur, apakah sedang tidur, apa ditinggal mandi, ditinggal makan, kita tidak tahu ya. Kita tahunya hanya melihat di info, oh anak ini sudah hadir, kelihatan di info. Tapi apakah hadir dalam 2 detik tadi, sekarang udah nggak hadir, kita tidak tahu. Nah itu daring itu seperti itu kendalanya. Rasanya kayak tersampaikan materinya itu kayak hanya sekitar 50% mungkin ya. Jadi kurang, nggak seperti kalau luring langsung itu. Kita bisa bertanya kembali apa yang kita terangkan, kita tanyakan kembali dan bisa menatap matanya apakah dia benar-benar paham apa tidak kan gitu. Ya kalau daring nggak bisa, ya kita nggak ngerti. Jadi sudah untuk luring di sini sudah 100% atau masih 50-50? Ya. Masih terbatas nggak Pak? Untuk luringnya masih daringnya luring ya, offline-nya 50%. Jadi sesi 1 masuk setengah kelas. Nanti yang sesi 2 masuk kelas yang setengahnya lagi. Jadi kalau satu kelas itu ada 32, berarti pagi ini yang sesi 1 masuk 16 siswa. Nanti siang masuk lagi 16 siswanya lagi, seperti itu. Jadi siswanya hanya masuk di sesi 1, masuk di sesi 2, tapi Bapak Ibu gurunya masuk di sesi 1, masuk di sesi 2 gitu, 2 kali. Terus untuk metode dan strategi yang Ibu terapkan di kelas itu apa saja? Kalau metode dan strategi kalau sebelum pandemi ya, kita bisa berinovasi ya, mereka bisa suruh diskusi, mereka bisa presentasi, mereka bisa membuat soal, membuat jawaban dari mereka sendiri, soalnya jawabannya dari mereka sendiri. Jadi variasinya lebih banyak. Tapi ketika daring itu proses pembelajarannya ya hanya pakai Zoom, bisa ya Zoom, tapi Ibu seringnya pakai voice note. Jadi voice note, nanti anak bertanya voice note juga. Tapi kadang Guru Senani pakai sistem kalau mereka ingin bertanya ya paling WA, hanya pakai kelas WA kelas. Itu yang pakai. Terus kami bertanya tentang evaluasi dari pembelajaran di kelas yang Ibu gunakan itu bagaimana? Evaluasinya itu yang evaluasi proses evaluasi. Proses, ya. Setiap pembelajaran kalau sebelum pandemi ya, Ibu bisa mengamati satu persatu anak itu bisa kelihatan. Itu sudah mulai Ibu nilai karena menyangkut akhlak. Ya. Kemudian ketika menyangkut akidahnya, nah Ibu juga bisa menilai kita ketika ada sholat duha, ketika ada sholat berjamaah, ya, itu bisa kita nilai dan otomatis anak itu kalau sudah akidahnya, keimanannya kuat, insya Allah akhlaknya juga bagus ya. Jadi itu bisa dilihat. Itu proses penilaian ketika di kelas. Jadi kadang anak-anak bertanya, Ibu kok ini sudah selesai bab 1 kok nggak ulangan? Saya belum dapat nilai. Oh sudah Ibu nilai. Kapan? Ketika kalian berproses di kelas. Karena kalau materinya akhlak terpuji, otomatis guru tadi sudah bisa menilai ketika pembelajaran di kelas itu kan. Nah, tidak perlu pakai ulangan yang tertulis gitu kan. Nah, karena sudah kelihatan. Nah, nanti kalau ulangan yang lain nanti kan ada itunya sendiri, ada waktunya ya. Tapi itu tergantung materinya. Apakah dari sikap tadi atau dari praktek atau dari presentasi atau apa diskusi gitu ya. Yang untuk penilaian kalau yang secara formalnya kan ada penilaian tengah semester ya kan, itu mid semester ada penilaian semester.
nanti ada penilaian tengah semester lagi, semester 2, penilaian semester, penilaian kenaikan kelas kan, jadi ada 4 kan yang formalnya ya. Kemudian nanti ada ibu tambah ulangan harian kan kayak gitu. Ini terus sama penilaian proses ketika di kelas tadi, jadi banyak penilaian. Nanti kalau anak-anak kadang merasa begini, ibu kok nilai saya ketika ulangan kok jelek ya, nggak apa-apa, nanti ibu gabungkan dengan nilai-nilai yang lain. Itu kan ada tugas itu kan ada portofolio, ada proyek, ya kan. Tugas itu juga menentukan untuk penambahan nilai, nggak sekedar nilai ulangan bagus terus nanti sudah cukup, enggak, tapi kita gabung dengan tugas-tugas yang lain. Tidak hanya satu nih. Iya, nggak hanya satu. bermacam-macam. Iya, Berapa persen dari ini, berapa persen. iya. Lalu tentang pembelajaran saat ibu berlangsung gitu di kelas ataupun waktu daring atau luring itu bagaimana minat siswa Bu? Nah, Apakah iya. antusias atau pripun? Iya, nggih. Ketika sebelum pandemi untuk pelajaran akidah akhlak mereka kadang antusias, tergantung materinya, ya kan? Kalau kadang melemah semangat mereka karena materinya mungkin membosankan, ya kan? Paling antusias mereka kalau materinya sudah menyangkut pergaulan, etika pergaulan antar remaja. Itu udah pertanyaannya banyak banget kan, seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan etika pergaulan dengan orang tua itu harus dipahami betul kan. Kadang anak zaman sekarang karena sering pegang HP merasa pergaulan dengan orang tua tuh kayaknya biasa saja, nggak ada bedanya. Kita kan harus membedakan dengan orang tua bagaimana sikapnya, dengan teman sebaya bagaimana sikapnya, dengan orang yang lebih muda bagaimana sikapnya. Apalagi kalau udah pergaulan antar lawan jenis, wow, pertanyaannya banyak banget. Nah, itu jadi jadi materi itu mempengaruhi antusiasme mereka. Lalu apa saja Bu kendala yang Ibu rasakan saat mengajar? Ya, kendala yang saya rasakan saat mengajar ketika kalau pandemi ya, ketika anak-anak itu kadang banyak yang mengantuk. Itu kan kadang guru tuh inginnya, jangan ngantuk, banyak keluar dulu, butuh dulu. Tapi sulit kalau ngantuk itu nggak ada obatnya tidur kan gitu. Ya, obat ngantuk tidur, nggak ada obat yang lain. Tetapi mereka mengantuk ada apa ya? Ada alasannya, karena kan anak-anak di sini banyak kan di pondok. Jadi mereka kalau itu kan sukanya menghafal Al-Qur'an ya, menghafal Al-Qur'an, tahfidz. Kemudian mereka juga ada diniyahnya, ada qiraatul kutubnya, ya itu mungkin menyita waktu tidur mereka. Tapi jadi saya ya tidak apa-apa. Kadang anak mengantuk kan mungkin satu kali sudah paham, karena guru kan menerangkan kan mengulang-ulang, aku udah paham, tak tidur aja. Yang penting pas ditanya dia tahu gitu kan. Tadi tidur kok kamu tahu, tadi udah dengar terus tidur gitu kan. Itu kendala sebenarnya kalau mengantuk itu. Karena apa? Mengantuk itu kadang temen yang sebelahnya nanti ikut ngantuk juga gitu ya. Nularan seperti itu ya. Saya kira itu ya anak-anak yang jadi kendala. Jadi waktu luring sama daring itu kebanyakan pada ngantuk gitu ya, sama-sama kendalanya mengantuk. Iya, kalau yang pas daring itu kadang saya lihat di info itu, kok ini yang hadir kok satu kelas baru 12, coba yang lain mana? Oh maaf Bu, ketiduran. Ada yang jujur gitu, ya bagus lah. Jujur ketiduran, ya berarti dia udah bangun kan. Kalau bilang maaf Bu ketiduran, kalau dia nggak respon apa-apa, oh berarti masih tiduran gitu. Nah ini, ya ini jadi itu sebuah kendala. Anak malam ya. Iya, anak pondok betul. Ya, yang penting kan mereka dapat ilmu, ya semuanya dapat. Ya. Lalu menurut Ibu itu apa saja peran dari pelajaran akidah akhlak ini terhadap karakter dari siswa-siswa? Untuk pembentukan yang menurut Bu Rusnani sangat berperan ya, sangat berperan. Kalau tidak ada pelajaran akidah akhlak di sekolah-sekolah gitu, saya kira anak-anak generasi berikutnya itu akan tidak akan terbentuk karakter mereka, karena karakter ini sangat penting, pembentukan karakter. Setinggi apapun ilmu mereka secara
kognitif ya mamanya, tetapi secara afektifnya mereka kurang, saya kira juga nggak akan utuh ya dalam pembentukan karakter itu. Kan ada orang yang pandai sekali secara otaknya encer gitu ya, tapi dia tidak tahu etika, tidak tahu keimanan, maunya akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama, hablum minallah, hablum minannas-nya kurang. Nah itu saya kira juga nggak bisa membuat anak itu menjadi orang yang sukses ya. Karena saya kira akidah sangat dibutuhkan, karena di dalamnya ada tauhid ya, tentang keyakinan, keimanan, dan keesaan Allah. Kemudian yang terutama itu akhlak terpuji, akhlak tercela. Mereka juga harus tahu bahwa akhlak tercela itu dipelajari sebagai ilmu, tapi tidak untuk tidak diterapkan, tidak diaplikasikan kan gitu ya. Itu sangat penting sekali. Nah, satu yang Ibu prihatin itu entah namanya itu apa ya, TikTok atau konten atau apa ya. Itu kan anak kadang kalau yang tidak tahu bahwa hormat pada orang tua itu yang seperti apa. Kan ada TikTok yang suka ngagetin ibunya. Nah, itu ngeprank itu. Kan kalau anak yang tidak tahu pelajaran tentang akidah akhlak terhadap orang tua, oh berarti gini boleh ya. Nah, nanti dia nirukan. Umpamanya ibunya lagi duduk terus berdiri, kursinya diambil, taunya ibunya duduk lagi jatuh. Nah, itu kan nggak sopan banget sama orang tua seperti itu. Kalau itu pun banyak dilakukan dengan teman-teman itu tetap nggak bagus. Itu kan membahayakan ya seperti itu. Terus ibunya baru jalan dikasih air terus kepleset jatuh, ketawa. Yang nonton seneng, yang ngeprank seneng, tapi itu kan akhlak yang tidak baik, buruk itu. Makanya aduh ya Allah, anak-anak zaman sekarang nanti kalau yang tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, kalau nggak disosialisasikan itu udah jadi tontonan dan sekaligus mereka jadi seakan-akan itu tuntunan kan gitu. Nah ini prihatin ya untuk zaman sekarang. Karena impact itu meluas sekali. Iya. Ya, seperti itu. Masih kecil sampai nggak batasan usia. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, ya, harapan itu kira untuk pembelajaran akidah akhlak ini kedepannya ya yang bisa menjadi bekal buat kita lah ini sebagai calon pendidik, terutama akidah akhlak ini seperti apa harapan Ibu? Harapannya ya. Harapan saya untuk anak-anak calon pendidik ya, calon pendidik khususnya mungkin pendidikan agama Islam ya, terus yang lebih spesifik lagi adalah akidah akhlak ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mempunyai ilmu yang lebih tinggi dan kalian juga bisa menjadi contoh, dan kalian juga bisa memberikan materi-materi, teori-teori yang bisa diserap oleh anak-anak, dan itu enggak hanya sekedar ilmu, tapi diharapkan kita harus memberikan penekanan bahwa ini bukan sekedar ilmu, tapi akhlak ini harus dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sekedar udah tahu tapi enggak jalanin kan gitu. Nah, itu perlu ditekankan pada anak-anak. Jadi yang namanya akhlak itu orang baik ya tetap aja baik ya. Jadi orang baik itu bukan karena dibaikin orang, tetapi orang yang tidak baik dengan kita pun kita tetap baik. Nah itu kan akhlak ya. Jadi kalau kita baik dengan orang baik itu hal yang biasa. Kalau kita baik dengan orang yang tidak baik dengan kita, itu luar biasa kan gitu, akhlak gitu. Terus apalagi nanti kalau udah menyangkut sabar. Sabar tidak ada orang yang bisa mengatakan sabar itu ada batasnya, tidak berbatas, bagaikan langit, ya kan? Kalau kita naik ke atas langit itu nggak ada batasnya ternyata. Itulah sabar. Itu hanya sebagian kecil pelajaran akhlak ya, seperti itu. Saya kira itu sabar jadi guru akidah akhlak, ya kan? Sabar untuk diri sendiri, sabar terhadap anak-anak, murid ya, karena murid siswa itu macam-macam. Tapi kita senang ya melihat siswa itu bervariasi, nanti siswa itu bisa berhasil. Dan yang perlu kita ingat bahwa akhlak itu sebenarnya adalah proses.
keimanan juga proses. Orang tidak bisa ujuk-ujuk imannya jadi kuat. Tidak bisa ujuk-ujuk orang menjadi akhlaknya baik. Jadi kita tidak boleh menjustis terhadap anak-anak, oh kamu tidak baik, kamu nakal, kamu enggak, bukan. Dia proses ya, sedang proses untuk menjadi baik. Yang penting kita sebagai guru akidah akhlak mengawal mereka untuk menjadi orang baik. Ya, nyatanya anak-anak yang dulu di sini ya mungkin ada yang kurang tawadu, ada yang kurang sopan. Begitu sudah lulus datang ke sini, wah ternyata udah beda tampilannya kan. Berarti bisa diserap mereka ketika dengan berjalannya umur mereka, meningkatnya kedewasaan mereka kan gitu. Jadi ya bismillah kita berdoa mudah-mudahan semua anak-anak itu menjadi orang-orang baik. Amin. Baik, sebelumnya terima kasih sekali sudah berbagi ilmu yang sangat banyak sekali untuk kita. Semoga bermanfaat untuk diterapkan kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.